Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول نبينا صلوات الله وسلامه عليه فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أخواني في الدين معاشر المسلمين yang semoga dimuliakan oleh Allah. Dalam kesempatan yang mulia ini kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Jalla wa'ala yang telah menganugerahkan kepada kita limpahan nikmat dan karunia-Nya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, pastilah kalian tidak akan mampu melakukannya. Di antara kenikmatan ini, bahwa kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jal di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk menuntut ilmu tentang agamanya, sehingga kita berada di atas basirah, di atas ilmu dan petunjuk,
di dalam menjalankan dan memperjuangkan agama Allah Jalla wa'ala. Bukan di atas al-jahl, kebodohan. Bukan pula di atas hawa nafsu. Bukan pula di atas perasaan atau adat istiadat atau lain sebagainya, tetapi di atas ilmu dari kitabullah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Akhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita merunut sejarah perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, maka dakwah beliau adalah dakwah yang telah digambarkan oleh Allah Azza wa Jal di dalam firman-Nya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai rahmat atas segenap alam. Rahmat yang menyelamatkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Rahmat yang menyelamatkan manusia dari kesesatan kepada petunjuk. Rahmat yang menyelamatkan manusia dari pertikaian, perselisihan, permusuhan, peperangan yang membabi buta kepada persaudaraan, kepada persatuan, kepada kasih sayang yang indah di antara mereka. Rahmat yang melepaskan mereka dari kebutaan kepada melihat kebenaran petunjuk Allah Azza wa Jal, sehingga mereka hidup di dunia ini dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dakwatul Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi segenap alam. Bagaimana tidak ketika Allah Jalla wa Ala menurunkan dakwah ini kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dalam keadaan Allah Jalla wa Ala tahu apa yang bermaslahat bagi hambanya dan apa yang mengandung bahaya bagi hambanya, sehingga Allah menuntunkan di dalam agama ini perkara-perkara yang membawa maslahat duniawiyah wa ukhrawiyah. Sebagaimana Allah Jalla wa Ala mengingatkan di dalam agama ini bahaya-bahaya baik duniawiyah ataupun ukhrawiyah, maka sudah sewajarnya apabila Allah menyatakan dakwah beliau alaihi salatu wassalam sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi segenap alam. Demikian pula Allah menyatakan di dalam Al-Quran, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan terhadap kalian kemudahan dan Allah tidak menginginkan terhadap kalian kesulitan. Sehingga belenggu-belenggu yang mengikat umat-umat yang sebelum kita dilepaskan oleh Allah Azza wa Jal dari umat ini. Agama kita ini mudah. Agama kita ini ringan.
bila kita bandingkan dengan agama-agama yang sebelumnya. Sebagai contoh, bagi agama yang sebelumnya, di dalam syariat Nabi Musa alaihi salam, untuk orang-orang yang ingin bertaubat, mereka diminta untuk membunuh diri-diri mereka. Faqtulu anfusakum, bunuhlah diri-diri kalian sendiri, sebagai bukti bahwa mereka taubat kepada Allah Jalla wa'ala. Tetapi di dalam syariat ini, seorang yang ingin bertaubat kepada Allah tidak perlu untuk dia membunuh dirinya. Cukup dengan dia kembali kepada Allah, istighfar, minta ampun kepada Allah, meninggalkan dosa yang telah dia lakukan, kemudian bertekad bulat untuk tidak mengulanginya kembali, itu sudah cukup sebagai bukti bahwa dia bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Betapa ringannya agama ini. Di dalam syariat orang yang terdahulu, seorang yang ingin untuk membersihkan diri daripada najis, maka dia harus memotong bagian tubuh yang terkena oleh najis. Tetapi di dalam syariat ini tidak perlu. Orang yang ingin membersihkan diri dengan najis, cukup membersihkannya dengan air dan membuang zat najis tersebut. Bukankah agama ini merupakan agama kasih sayang? Agama yang ringan dan mudah. Di dalam syariat orang yang terdahulu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan atas al-Yahud untuk mereka memakan gaji-gaji dari binatang yang mereka sembelih. Tetapi di dalam agama ini tidak demikian. Selama binatang itu halal, maka gajinya halal. Dan masih banyak lagi keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala. Sehingga Allah nyatakan di dalam Al-Quran, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah inginkan terhadap kalian kemudahan, dan Allah tidak inginkan terhadap kalian kesulitan. Dalam ayat lainnya Allah berfirman, ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Allah tidak menjadikan pada kalian di dalam agama ini satu keberatan pun. Dan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, innama bu'istu bil hanifiyyati samha. Hanya saja aku ini diutus dengan agama lurus yang mudah, yang toleran. Sehingga kalau kita kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma khayyara baina amrayni illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun itsman. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma khayyara baina amrayni, tidaklah beliau diberi pilihan antara dua perkara, illa ikhtara aysarahuma, melainkan beliau akan memilih yang paling mudah di antara keduanya. Ma lam yakun isma, tapi dengan catatan selama yang paling mudah itu bukan dosa. Maka kemudahan, keringanan dan toleran di dalam Islam
dengan syarat bahwa yang demikian itu bukanlah dosa, bukan perkara yang melanggar syariat Allah Jalla wa'ala. Tidak seperti yang dipahami oleh sebagian manusia, bahwa agama ini mudah, ringan, gampang, kemudian dia berbuat sesuka hatinya di dalam agama ini, melanggar agama ini, menyelewengkan agama ini. Ketika ditanya kenapa engkau melakukan yang demikian itu, dia menjawab agama ini mudah, gampang, ringan. Jangan kita persulit. Maka yang seperti ini salah kaprah, keliru. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ikhtara aisarahuma ma lam yakun isma. Beliau akan memilih yang paling mudah antara dua perkara, selama yang paling mudah itu bukanlah dosa. Akhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Agama yang mudah, yang ringan, yang gampang ini diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar kita jangan memperberatnya dengan sikap kita yang hulu, berlebih-lebihan di dalam beragama. Bagaimana berlebih-lebihan di dalam beragama? Berlebih-lebihan di dalam beragama itu adalah artinya seorang mengamalkan, mendakwahkan sesuatu yang bukan dari agama ini. Itu namanya al-ghulu fid din. Berlebih-lebihan di dalam beragama, membuat perkara-perkara baru, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yushaddu ad-dina ahadun illa ghalaba. Tidak seorang pun yang bersikap memberat-beratkan diri di dalam agama ini, melainkan agama itu akan mengalahkannya. Dia tidak akan mampu untuk melakukannya. Atau kalaupun mampu, maka dia telah memberat-beratkan dirinya dengan sesuatu yang tidak diperintahkan kepadanya. Makanya Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, qul wa ma ana minal mutakallifin, dan aku bukanlah termasuk orang yang memberat-beratkan diri. Agama ini mudah, gampang, ringan. Amalkan saja, laksanakan saja apa yang sesuai dengan kitabullah wa sunnah. Selesai urusannya. Tidak perlu kita tambah-tambahi atau kita kurang-kurangi, sehingga agama ini bukannya tambah baik tapi tambah buruk, tambah jelek, karena sikap kita yang menambah-nambahi atau mengurang-urangi agama ini. Oleh karena itu, Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan kita, iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka man kana qablakum bil ghulu. Beliau menyatakan alaihi salatu wassalam, iyyakum wal ghulu, hindari oleh kalian perbuatan berlebih-lebihan di dalam beragama. Hanya saja yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian adalah perbuatan al-ghulu, berlebih-lebihan di dalam beragama, ekstrim di dalam beragama. Ini perkara yang akan memperburuk agama kita. Dalam riwayat lain beliau menyatakan, iyyakum wat-tanattu', hindari oleh kalian at-tanattu'. Apa itu at-tanattu'? At-ta'ammuq fi ma la ya'nihi fi hadzal din, yaitu berdalam-dalam
tentang perkara agama yang tidak diajarkan kepadanya. Kalau kita mengamalkan Alkitab wa Sunnah dengan sungguh-sungguh, maka ini adalah perkara baik yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi kalau kita bersungguh-sungguh melakukan agama ini dengan kita menambahinya atau menguranginya, ini adalah perbuatan tercela. Sehingga dinyatakan oleh salaf, al-iktisadu fi sunnah khairun minal ijtihad fil bid'ah. Bahwasanya bersederhana dalam perkara as-sunnah itu lebih baik dibanding bersungguh-sungguh dalam perkara yang bid'ah, yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena keindahan dakwatul Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, Ahlus Sunnati wal Jamaah tidak menerima kecuali apa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Jadi ketika kita mengamalkan sunnatul Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita telah mengamalkan agamanya yang indah ini. Tetapi sekarang yang terjadi adalah salah kaprah, di mana pandangan manusia terbalik. Ketika mereka melihat seorang mengamalkan sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sungguh-sungguh, jelas dalilnya dari hadis, mereka nyatakan bahwa ini adalah sikap ekstrim, berlebih-lebihan, sehingga mereka menyatakan pula, ya sudahlah, mbok beragama itu biasa-biasa saja, kata mereka. Padahal yang diamalkan sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti misalnya memelihara jenggot, ya, ikhwan celananya di atas mata kaki, tidak tebal, ya, mengamalkan sunnah yang demikian indah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka yang menuduh bahwa kita harus beragama biasa-biasa saja, ini ternyata mereka sendiri justru yang ekstrim, memberat-beratkan diri dengan perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka berbuat perkara-perkara baru, perkara-perkara bid'ah yang justru menambah berat agama ini dengan amalan-amalan mereka yang tidak dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka berbuat ini, berbuat itu. Mana dalilnya? Mereka katakan, ya demikian yang diajarkan kepada kami oleh Pak Kiai. Subhanallah. Ya demikian yang kami selama ini telah pahami dari bapak-bapak kami, sehingga mereka membuat berat agama ini. Sebagai contoh bahwa mereka membuat berat agama ini contoh ringan saja. Dalam masalah puasa yang semestinya seorang masih bisa makan dan minum 15 menit sebelum azan al-fajr. Tapi mereka bilang, nggak boleh makan. Kenapa? Ini sudah bunyi telinanya. Imsak. Padahal waktu 15 menit ini ya lumayan, 2 piring nasi. Hah? Kalau yang mau makan 2 piring nasi. Nah, tapi mereka memberat-beratkan diri.
memperburuk agama ini dengan cara yang tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka ditanya apa dalilnya, mereka hanya mengatakan dia jaga-jaga, khawatir kalau lewat waktu. Ya sudah, kalau jaga-jaga jangan mengharuskan orang lain, kamu saja. Jangan jadikan ini sebagai tuntunan agama yang dimasyarakatkan, yang disosialisasikan. Kan gitu. Nah, bahkan sebagian mereka di waktu al-iftar, mereka tidak iftar kecuali setelah melihat bintang yang muncul di langit. Hari sudah demikian gelap. Loh, kenapa ya? Hati-hati, ihtiyatan. Subhanallah. Padahal Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa kita berbuka dengan ghurubus syams. Bahkan dalam sebagian riwayat beliau berbuka ketika matahari telah tenggelam tidak terlihat, padahal langit masih terang. Nah, ini contoh ringan saja. Kalau kita membedah berbagai keekstreman, kekakuan, dan sikap berlebih-lebihan yang ada pada mereka jauh lebih parah dibanding apa yang dilakukan oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya bagaimana tidak? Ahlus Sunnah hanya mengamalkan apa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan mereka menambahi dan mengurangi agama ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jika demikian, maka siapakah yang telah memperburuk agama ini? Siapa sesungguhnya yang telah memperberat agama ini? Merekalah yang telah mengada-ada di dalam agama ini. Agama ini ringan, mudah, gampang. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Peganglah oleh kalian sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah oleh kalian dengan gigi-gigi geraham kalian untuk menunjukkan bahwa kita diperintahkan memegangnya dengan sekuat-kuatnya. Sebab orang yang menggigit dengan gigi geraham, gigitannya kuat, tidak akan lepas. Tapi kalau yang menggigit dengan gigi serinya, bisa copot giginya. Jadi ini kiasan bahwa kita diperintahkan bertamassuk dengan as-sunnah, dengan tamassukan qawi. Ya. Kemudian kata beliau, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hindari oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara baru dalam agama itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Karena setiap perkara baru itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Dan setiap yang sesat itu tempatnya di api neraka. Jadi jangan kita memberat-beratkan agama ini. Amalkan saja apa yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan dapatkan agama ini adalah agama yang mudah. Tidak ada yang diperberat di dalam agama ini sesuai dengan kemampuan manusia. Sebab Allah menyatakan di dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah memperberat suatu diri, membebankan kepada suatu diri kecuali sesuai dengan kemampuannya. Makanya di kalangan para ulama, mereka menyatakan bahwasanya tidak diterima at-tasyri' bima la yutaq, pensyariatan dengan sesuatu yang tidak dimampu.
Oleh karena itu, Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kepada kita, "Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku perintahkan kepada kalian, lakukan semampu kalian. Alangkah indahnya agama ini. Mudah sekali. Lakukan sesuai dengan kemampuan kita, tidak lebih daripada itu. Sehingga ketika ada seorang sahabat yang mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa dia sakit sehingga dia tidak bisa salat dengan berdiri, maka beliau alaihi salatu wassalam mengajarkan shalli qa'iman, salatlah engkau dengan berdiri. Fa in lam tastati' fa qa'idan, kalau engkau tidak mampu maka laksanakanlah dengan duduk. Wa in lam tastati' fa 'ala jamb, kalau engkau tidak mampu maka silahkan dengan berbaring. Agama ini mudah. Perintah-perintah di dalam agama ini disyariatkan kepada kita untuk melaksanakannya sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita tidak punya kemampuan, berarti kita mendapat uzur di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini kalau sifatnya perintah. Tetapi kalau sifatnya larangan, apa saja larangan itu harus ditinggalkan. Tidak boleh kita menyatakan, oh saya tidak mampu. Lah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ma nahaitukum anhu fastanibuh." Dan apa yang aku larang kalian daripadanya, maka hindarilah. Beliau tidak menyatakan hindarilah semampu kalian. Lah. Tetapi beliau menyatakan secara mutlak fastanibuh, maka hindarilah oleh kalian. Kenapa? Karena larangan itu harus ditinggalkan dan tidak perlu dikaitkan dengan kemampuan. Sebab apa? Karena yang namanya larangan itu hanya membutuhkan kepada kita habsun nafs, menahan diri, tidak melakukan sesuatu. Dan ini tidak mungkin tidak dimampu. Yang membuat kita tidak mampu hanya hawa nafsu saja. Misalnya kita dilarang berbuat zina, kita menyatakan saya tidak mampu, saya harus zina. Haji, kok saya harus zina? Siapa yang mengharuskan kamu? Saya tidak mampu. Kok bisa kamu tidak mampu? Toh yang dilarang adalah berbuat zina, artinya kamu jangan melakukannya. Sudah, kamu diam saja di tempatmu situ. Bila perlu tangan dan kakimu diikat. Kok saya tidak mampu? Nah, demikian pula kamu jangan minum khamr. Oh tidak, saya tidak mampu. Gimana kamu tidak mampu? Sudah, kamu tidak usah pegang apa-apa. Botol di rumahmu itu pecahkan semua. Kan gitu. Nah, dan demikianlah larangan-larangan yang lain. Makanya larangan itu la yata'allaqu bit-taqah atau bil-istita'ah. Tidak ada kaitannya dengan kemampuan. Sebab yang diminta dari larangan tersebut adalah kita menahan diri. Dan inilah kearifan agama ini. Bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau perintah, kita diminta untuk berbuat. Tidak cukup kita hanya diam saja. Perintah sholat, perintah puasa, perintah zakat, perintah haji dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita diminta untuk berbuat, ya ini tergantung kemampuan. Dan apabila sebuah perintah tidak dilaksanakan, maka ada keharusan lainnya. Walaupun kita tidak melaksanakannya karena kita tidak tahu hukumnya, tidak mengerti hukumnya. Tetapi tidak cukup dengan kita hanya berdiam diri. Kita harus menggantinya.
Kalau itu perintah. Ya. Misalnya, kalau kita tidak tahu hukum bahwa orang yang berbicara dalam sholatnya batal, kemudian kita diberitahu, ya akhi, tidak boleh bicara dalam sholat. Karena berbicara di dalam sholat itu membatalkan sholat. Oh iya toh, iya. Ya sudah, saya tidak tahu, tidak cukup. Kalau kamu tidak tahu, ganti sholatmu, karena sholatmu tadi batal. Ya, karena engkau belum menunaikan perintah, sebab yang tadi itu tidak sah. Ini kalau perintah. Ya. Tapi kalau larangan, jika kita tidak tahu, kita ma'zur. Ya. Dan tidak ada tuntutan lainnya. Misalnya, seorang minum khamr, dinyatakan kepadanya, ya nggak boleh minum khamr, haram. Oh saya tidak tahu, misalnya saya tidak tahu kalau ini haram. Ya sudah, kalau kamu tidak tahu cukup dengan berhenti saja, menahan diri daripada minum khamr. Tidak lebih daripada itu, tidak ada tuntutan yang lainnya. Nah, ini adalah kearifan, keindahan ajaran agama ini. Sehingga barang siapa yang memahami agama ini dengan kitabullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman salafun salih, dengan kaidah-kaidah ilmiah yang telah diwariskan oleh para ulama kita yang juga bersumber daripada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, indah agama ini. Ringan, mudah, gampang bagi manusia. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah dakwah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, dakwah Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdiri di atas ilmu. Sehingga dengan ilmu yang diwahyukan oleh Allah, agama ini menjadi indah. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Allah nyatakan, Qul, katakan wahai Nabi, wahai Rasul, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Ad'u ila Allahi ala basiratin, aku berdakwah kepada Allah di atas basirah. Apa itu basirah? Al-basirah adalah al-ilm wal yaqin. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mau mengikuti aku. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Maka kalau kita ingin punya andil terhadap dakwah ini, kita harus menyebarkan dan menyampaikannya di kalangan manusia dengan ilmu kitabullah wa sunnatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang diperintahkan di dalam ayat ini terkait dengan 3 perkara. Pertama, bahwa kita yang ingin menyampaikan dakwah Rasul harus berilmu tentang apa yang kita dakwahkan. Ada dalilnya, ada hujjahnya daripada kitabullah wa sunnah dengan pemahaman salafun salih. Sehingga bukan yang kita sampaikan itu al-bidah, perkara-perkara baru dalam agama. Bukan pula kesesatan-kesesatan, bukan pula penyimpangan-penyimpangan, bukan pula hawa nafsu, bukan adat istiadat, bukan ajaran nenek moyang. Tetapi ilmu kitabillah wa sunnatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua,
yaitu ilmu terkait dengan siapa yang kita dakwahi. Manusia ini jangan kita samakan semua. Mereka itu berbeda-beda jenisnya, berbeda-beda pemahamannya, berbeda-beda tingkat kemampuannya, berbeda-beda pula kesiapannya, dan banyak hal yang harus kita pertimbangkan siapa yang kita dakwahi, sehingga kita bersiap-siap mendakwahkan kepadanya sesuatu yang sesuai dengannya. Ini adalah keindahan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak main hantam saja. Yang penting sampaikan. Lihat mengandung maslahat atau mengandung mafsadat. Pantaskah dia menerima ilmu ini atau tidak? Sehingga dakwah ini menjadi indah, rahmatan lil alamin. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa orang yang menyampaikan dan menyebarkan dakwah ini di tengah-tengah manusia hendaknya punya ilmu tentang cara apa yang terbaik di dalam dia menyampaikan dakwah. Setelah dia tahu bahwa siapa yang dia hadapi di dalam dakwahnya, dia harus tahu cara terbaik yang bagaimana yang harus dia lakukan terhadap orang ini, sehingga dakwahnya itu sampai kepada mereka. Sehingga dia tidak salah kaprah, tidak keliru di dalam menyampaikan dakwahnya. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Abbas yang muttafaqun alaih. Pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengutus Mu'adz bin Jabal sebagai dai ke negeri Al-Yaman. Beliau alaihi salatu wassalam memanggil Mu'adz. Ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Beliau memanggil Mu'adz, ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab. Sungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah. Maka hendaklah yang pertama engkau sampaikan kepada mereka itu adalah syahadah la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Pesan beliau ini terkait dengan 3 perkara yang telah kita sebutkan. Pertama, berilmu tentang apa yang dia dakwahkan. Ini bisa kita ambil bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim Mu'adz ke negeri Al-Yaman dalam keadaan Mu'adz adalah seorang faqih, alimun min ulama'is sahabah, bukan seorang jahil. Mu'adz termasuk faqih dan seorang alim dari ulama sahabat. Ini satu. Yang kedua, pernyataan beliau alaihi salatu wassalam, innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Sesungguhnya engkau ini akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahli kitab. Yang engkau datangi ini bukan orang sembarangan. Engkau bersiap-siap. Mereka ini ahli kitab. Karena yang berada di negeri Yaman pada waktu itu mereka-mereka yang beragama Yahudi dan Nasrani. Imma Yahudi wa imma Nasrani. Jadi engkau siap-siap menghadapi mereka. Engkau harus tahu bahwa mereka ini bukan sembarangan. Mereka juga punya kitab suci, punya ilmu. Tidak sama dengan menghadapi musyrikin dan para penyembah berhala
Beda. Ini yang kedua. Jadi kita harus tahu siapa yang harus kita hadapi. Kita mengerti keadaan, dalam bahasa Jawa kuno, audiens kita. Ya. Tahu siapa mad'unya. Nah, ini yang kedua. Kemudian kalau kita sudah tahu siapa mad'u kita, siapa audiens kita, diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ketiga kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah." Maka hendaklah yang pertama engkau dakwahkan kepada mereka itu adalah syahadah la ilaha illallah. Kenapa? Karena mereka ahlul kitab ini penyimpangannya dalam hal ini. Dalam masalah tauhid. Al-Yahudi mereka mengatakan bahwasanya Uzair adalah ibnullah. An-Nasara mengatakan bahwasanya Isa bin Maryam adalah ibnullah. Penyimpangan mereka dalam masalah tauhid. Jadi engkau ajarkan kepada mereka untuk bertauhid terlebih dahulu. Dalam sebagian riwayat ila ayyuhidullah, sampai mereka itu bertauhid kepada Allah. Nah, kemudian ajarkan pula wa anna Muhammadan Rasulullah, bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi diajarkan kepada mereka apa yang sesuai dengan keadaan mereka. Dan inilah cara dakwah yang baik. Sebagaimana dinyatakan oleh beliau dalam riwayat yang lainnya, khatibun nasa biqadri uqulihim. Ajak bicara manusia itu sesuai dengan kadar akal mereka. Dalam riwayat lain yang juga muttafaqun alaih, ketika Mu'adz bin Jabal dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya haqqullah 'ala al-ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Mereka mengibadahi Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya. Wa haqqul 'ibadi 'ala Allah, sedangkan hak para hamba atas Allah, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a, bahwa Allah tidak akan menyiksa siapa yang tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Mu'adz mendengar kabar gembira ini segera ingin menyampaikan kepada manusia. Ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Wahai Rasulullah, kenapa aku tidak beritahu saja ini kepada manusia? Ini ilmu, kabar gembira bahwa Allah tidak akan menyiksa siapa yang berbuat syirik, siapa yang tidak berbuat syirik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la fayattasilu, nanti mereka akan menyandarkan diri saja, meninggalkan amal. Artinya apa? Ilmu yang seperti ini jangan disampaikan kepada khalayak manusia. Khawatir ada orang-orang yang tidak bisa memahaminya, kemudian mereka meninggalkan beramal. Tetapi Mu'adz menyampaikan hal ini di akhir hidupnya, khawatir kalau dia berdosa menyembunyikan ilmu. Nah, inilah dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Indah, rahmatan lil alamin. Sehingga wajar saja apabila dalam waktu yang singkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu menawan hati sekian manusia. Dan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak benar kalau dinyatakan bahwa dakwah itu ditegakkan di atas kilatan pedang. Ya memang ada peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau kita membongkar riwayat-riwayat sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan betapa keindahan dakwah beliau kepada manusia. Menempatkan mereka sesuai dengan tempatnya, sehingga mereka tertarik dengan dakwah yang mulia ini. Ya. Di antaranya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditarik
oleh seorang yang pernah menghutangkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ingin menerkam orang ini, tapi dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biarkan, karena setiap orang yang punya piutang berhak untuk mengatakan sesuatu. Demikian pula riwayat Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau berada di dalam masjid, tiba-tiba nyelonong seorang Arab Badui kencing dalam masjid. Nah, ini masjid dikencingi oleh dia. Para sahabat tidak kuat. Hampir saja para sahabat segera menghardik dan mencegah orang ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru melarang para sahabatnya. Dibiarkan orang ini kencing sampai selesai. Setelah selesai dipanggil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna hadzal masjid, sungguhnya masjid ini la yubna limithli hadza, tidaklah dibangun untuk perbuatan yang seperti ini. Innama huwa li dzikrillah wa qiraatil Qur'an. Innama huwa lis-shalati wa dzikrillah wa qiraatil Qur'an. Hanya saja dia untuk salat, untuk zikrullah dan qiraatul Qur'an. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Senang orang, gembira luar biasa. Sampai akhirnya dia mendoakan, ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, dan jangan engkau rahmati manusia yang selain kami berdua. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, engkau telah mempersempit sesuatu yang luas. Artinya apa? Rahmat Allah itu luas, bukan milik kita berdua. Ya. Nah, kenapa A'rabi ini sampai demikian? Karena keindahan dakwah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ulama menerangkan bahwa kalau seandainya orang ini dicegah, dilarang dari dia menunaikan hajatnya, akan terjadi mafasid. Bukan satu mafsadah, mafasid. Kerusakan-kerusakan. Seperti diantaranya, dia tidak akan kencing di satu tempat saja. Mungkin dia akan berpindah-pindah tempat. Karena dilarang, akhirnya dia akan lari sana, lari sini. Ya, banyak tempat yang akan kena. Satu. Yang kedua, kalau dia dilarang, barangkali dia akan terkena oleh najisnya, karena dia akan tergesa-gesa untuk menutupnya atau menyelesaikan hajatnya, sehingga akan kena badannya, kena pakaiannya. Ya, ini yang kedua. Ya. Yang ketiga, mungkin dia akan menganggap bahwa kaum muslimin yang mencegahnya untuk kencing di tempat ini adalah orang-orang yang tidak belas kasihan kepadanya. Ya. Apa itu? Mungkin saja. Nah, yang keempat, bisa jadi orang ini ketika menahan hajatnya, menahan kencingnya, dia akan terkena oleh penyakit. Ya, penyakit kencing batu. Adrar. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hikmah, dengan bijaknya, dengan arifnya, beliau mendakwahi manusia dengan demikian indah. Subhanallah. Ini dakwah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pandai menempatkan manusia sesuai dengan tempatnya. Mendakwahi mereka yang sesuai dengan akal mereka. Seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ausini, wasiatkan kepadaku." Beliau menyatakan, "La taghdab, jangan kau murka." Dan ini terus beliau ulang-ulang, "La taghdab, la taghdab, la taghdab, jangan kau murka, jangan kau murka." Kenapa? Karena orang ini suka murka, suka marah, temperamental, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepadanya apa yang sesuai dengan keadaannya. Datang yang lain, "Ya Rasulullah, qul li fil Islami
kalimatan la as'alu ghairaka anha. Ya Rasulullah, ucapkan kepadaku satu kalimat yang aku tidak akan bertanya kepada selainmu tentang kalimat ini. Beliau menyatakan, qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah, aku beriman dengan Allah dan teguhlah engkau di atas agama. Karena ini yang paling pas dengan orang. Datang yang lainnya, ya Rasulullah, apakah Islam itu? Diajarkan oleh beliau tentang syahadat, kemudian tentang sholat. Yang 5 waktu. Ya Rasulullah, apakah ada yang selainnya? Beliau menyatakan, la illa anta tatawwa, kecuali engkau mau berbuat yang tatawwu. Dan terus demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendakwahkan kepada manusia sesuai dengan apa yang sedang mereka hadapi, sesuai dengan kemampuan mereka dan kondisi mereka. Ini keindahan dakwah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini semua adalah ilmu. Jadi bukan hanya kitabullah was sunnah dengan pemahaman salaf yang perlu kita pahami. Kalau kita ingin menyampaikan sesuatu kepada manusia, kita harus tahu juga tentang 2 keadaan lainnya. Tentang siapa mad'u kita yang kita hadapi ini, dan bagaimana cara kita untuk menyampaikan kepadanya. Kalau tadi baru kita sampaikan bagaimana kelemah lembutan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan, bukan berarti tidak ada ketegasan beliau alaihi salatu wassalam di dalam menyampaikan. Ada juga. Karena beliau menempatkan sesuatu pada tempatnya, sehingga dakwah beliau adalah dakwah yang indah. Ketika ada seorang sahabat yang mengatakan, "May yuti'illaha wa rasulah faqad rasyad, wa may ya'sihima faqad ghawa." Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, dia telah mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang mendurhakai keduanya, maka dia telah sesat. Jika ini didengar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, "Bi'sal khatibu anta." Sejelek-jelek khatib adalah engkau orang. Kenapa? Karena ternyata orang ini menyandingkan antara penyebutan Allah dan Rasulnya dalam satu kata ganti. Wa man ya'sihima. Dan siapa yang mendurhakai keduanya. Para ulama kita menjelaskan, dalam kondisi seperti ini, seorang yang berkhutbah menyampaikan kepada manusia, dia harus menyampaikan kepada manusia dengan sejelas-jelasnya. Sehingga tidak pantas kalau dia menyandingkan penyebutan Allah dan Rasulnya dalam satu kata ganti. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bi'sal khatibu anta." Sejelek-jelek khatib engkau orang. Ini tegas, keras. Menerima kalimat seperti ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan gampang. Kita saja kalau menerima ini dari ustadz kita atau dari kiai kita atau dari guru kita, bisa tidak tidur 2 hari 2 malam. Saya sedang berkhutbah, kemudian tiba-tiba dinyatakan bi'sal khatibu anta. Seburuk-buruk khatib adalah engkau. Tapi inilah hikmatul Rasul, supaya mereka mengambil pelajaran. Karena dia seorang khatib, bukan manusia biasa. Bukan seorang A'rabi yang tadi kencing dan datang membuang hajat di dalam masjid. Tapi dia seorang khatib. Seorang khatib harusnya menjelaskan kepada manusia dengan sebaik-baiknya. Nah, demikian pula ketika Usama bin Zaid yang merupakan kekasih yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
untuk memberi syafaat kepada seorang wanita makhzumiyah yang telah mencuri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murka kepadanya. Atashfa'u fi haddin min hududillah? Apakah engkau akan memberi syafaat pada salah satu pelanggaran terhadap batasan-batasan Allah? Wallahi, law anna Fatimah binta Muhammadin sarafat laqata'tu yadaha. Demi Allah, kalau seandainya Fatimah binta Muhammad mencuri, aku potong tangannya. Ini ketegasan beliau, karena tidak pantas seorang seperti Usama bin Zaid memberi syafaat dalam sebuah pelanggaran terhadap batasan-batasan Allah Azza wa Jalla. Ya demikianlah. Terkadang kala ada kelemah lembutan, terkadang kala ada ketegasan, sesuai dengan keadaan orangnya. Yang paling penting, bagaimana cara dakwah kepada manusia sehingga dakwah itu sampai kepada mereka. Ada orang yang pantas mendapatkan ketegasan, yang mereka dengan ketegasan itu bisa kembali kepada al-haq dan tidak lari daripada al-haq. Ada orang yang pantas mendapatkan kelemah lembutan sehingga dia menerima al-haq ini dan memahami al-haq ini dengan baik. Nah, hanya saja yang perlu kita tekankan di sini bahwa al-aslu, yang asal adalah kita menyampaikan kepada manusia dengan lemah lembut. Ini yang asal. Sehingga dengan kelemah lembutan itu dakwah yang kita sampaikan diterima oleh manusia. Nah, jiwa manusia itu cenderung kepada sesuatu yang memberi kebaikan kepadanya dan akan lari dari sesuatu yang terlihat jahat dan kasar kepadanya. Nah, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah, beliau menyatakan, "Ma kana al-'anatu fi syai'in ma kana ar-rifqu fi syai'in illa zana." Tidaklah suatu kelemah lembutan dalam sebuah perkara melainkan akan memperindah-nya. Indah. Lemah lembut itu indah. Wa ma kana al-'anatu fi syai'in illa syana. Tidaklah kekakuan, kekerasan, kekasaran dalam sebuah perkara melainkan akan memperburuknya. Hukum asalnya kita menghadapi sesuatu, apalagi dakwah, itu dengan lemah lembut. Kalau kita menghadapi segala sesuatu selalu dengan uring-uringan, dengan marah-marahan, dengan kekerasan, kekakuan, ya rusak. Apalagi kalau itu adalah dakwah. Tidak gampang menundukkan hati manusia. Inilah keindahan dakwah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah mengajari di dalam Al-Quran, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Berdakwalah engkau kepada jalan Rabbmu ini bil hikmah, dengan cara yang hikmah, dengan cara yang bijak, wal mau'izatil hasanah, dan peringatan yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan ajaklah mereka berdialog dengan cara yang terbaik pula. Ini 3 cara dakwah yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bahwasanya berdakwah dengan cara hikmah, dengan cara al-mau'izatil hasanah, dan dengan cara al-mujadalah billati hiya ahsan, ini kepada 3 jenis manusia. Ini dalam rangka supaya kita tahu siapa manusia yang kita hadapi, siapa mereka yang ingin kita ajak kepada sunnatul Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Supaya kita tidak menyamaratakan semua orang. Sikap sana, sikap sini. Harus punya hikmah.
Nah, ini hikmah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Qayyim, di antara manusia itu ada yang dia muridan lil haq. Memang dia itu ingin kebaikan. Cinta, muhibban lahu, cinta kepada kebaikan. Wa mu'tiran lahu, dan mengkedepankan kebaikan. Nah, orang yang seperti ini tidak perlu, kata beliau, kita melakukan al-mau'izatil hasanah. Tidak perlu kita memberikan terhib, ancaman-ancaman, apalagi dengan kekerasan, kekakuan, uring-uringan. Tidak perlu. Tapi cukup, kata beliau, dengan bil hikmah, dengan hikmah. Ajarkan ilmu kepadanya, sampaikan ilmu kepadanya. Sampaikan Islam ini kepadanya, sampaikan sunnatul Rasul. Dengan serta-merta dia akan menerimanya, dia akan mengambilnya, dia akan mengamalkannya. Karena dia suka kepada kebenaran, cinta kepada kebenaran. Seperti kebanyakan ikhwan-ikhwan kita, tidak perlu kita saling debat, kan gitu. Mau nyampaikan sesuatu, debat dulu, tidak perlu. Kita sampaikan ilmu, kitabullah, sunnah, hatta di kalangan orang awam. Ya. Ada di antara mereka itu orang-orang yang subhanallah, mereka itu memang diberi oleh Allah Azza wa Jalla, ya, fitrah atau tabiat cinta kepada kebaikan. Kalau kita tunjukkan kepadanya ini Al-Quran, ini ayatnya, ini hadisnya, dia dengan serta-merta ikut. Oh iya, ya sudah. Subhanallah, orang seperti ini tidak langka di kalangan kaum muslimin. Banyak mereka di kalangan orang-orang awam, orang-orang yang masih punya kecintaan kepada kebenaran. Nah, sehingga kita bisa menyampaikannya dengan cara yang terbaik, dengan hikmah. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ada tipe manusia itu yang dia mudhadul lil haq, menentang al-haq. Wa mustaghilun bimu'adati, dan sibuk untuk melawan al-haq. Lakin akan tadi, idza alima annahu haqqun ittaba'a. Kalau dia tahu bahwa itu adalah kebenaran, maka dia akan mengikutinya. Kalau dia tahu bahwa itu adalah kebaikan, dia akan mengikutinya. Nah, orang yang seperti ini, kata Ibnu Qayyim, hadapi dia dengan al-mau'izatil hasanah, peringatan-peringatan yang baik. Ya. Orang seperti ini perlu diberi at-tarhib, wat-tarhib, dorongan-dorongan, motivasi-motivasi. Diberikan pula ilmu tentang ancaman-ancaman Allah dan Rasulnya kepada para penentang sunnatul Rasul. Ya. Orang ini perlu didukung supaya dia lebih mencintai al-haq dan tidak bergampang-gampang memusuhi al-haq dan ahlul haq. Difahamkan dia dan ditumbuhkan di dalam hatinya kecintaan kepada sunnatul Rasul. Dibuat jiwanya takut kepada Allah Azza wa Jalla dengan at-tarhib wa tarhib, al-mau'izah al-hasan. Nah, sehingga dengan demikian ya diharapkan dia kembali kepada kebenaran dan tidak suka menentang kebenaran. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata Ibnu Qayyim, yaitu seorang yang mu'anidan lil haq, pembangkang terhadap al-haq, menentang al-haq. Nah, orang yang seperti ini, kata beliau, butuh kepada al-mujadalah billati hiya ahsan. Debatlah dia dengan cara yang baik. Kalau dia punya hujjah, dia punya syubhat, ya, serahkan kepadanya kalau kita mampu. Kalau tidak mampu ya jangan coba-coba. Kamu yang kena nanti. Serahkan kepada yang mampu. Ya, menjelaskan kepadanya tentang ilmu kitabillah wa sunnah. Debat dengan cara apa? Billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Tidak perlu dengan kata-kata kotor, sak kebun binatang keluar, sak binatang ternak keluar, mulai dari ayam,
kambing, sapi. Tidak perlu. Itu bukan berdebat dengan cara yang baik. Allah ajarkan kepada kita billati hiya ahsan. Dengan cara yang baik. Kalimat yang baik. Hujjah yang kuat, kitabullah, sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayat, hadis, pemahaman ulama salaf. Dengan kalimat yang baik, kalimat yang ilmiah, dengan adab thayyib. Nah, kalau orang seperti ini, kata Ibnul Qayyim, tetap membangkang, kalau dia tetap tidak mau mengikuti al-haq, untuk ilal jallat in amkan, dia dipindahkan kepada tukang pukul kalau mampu. Maksudnya apa? Ya, kalau dia pembangkang terhadap al-haq, kita tidak mampu menasehatinya walaupun dengan dialog yang baik, sudah serahkan kepada para penguasa. Itu urusan para penguasa. Sehingga kita sangat berharap kepada para penguasa muslimin, mereka menegakkan hukum Allah Azza wa Jalla yang telah diamanahkan di atas pundak-pundak mereka. Alangkah butuhnya umat ini kepada para penguasa yang menegakkan hukum Allah. Dan terlalu banyak di tengah-tengah umat ini orang-orang yang butuh kepada ketegasan para penguasa yang menegakkan agama Allah Azza wa Jalla, sehingga mereka berhenti daripada pembangkangan mereka terhadap al-haq. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab ketika beliau memukul kepala Sobir sampai berdarah. Sobir ini seorang yang suka mencari ayat-ayat mutasyabihat, pindah dari satu majelis ke majelis yang lainnya, bertanya-tanya tentang ayat-ayat mutasyabihat, sampai beritanya kepada Umar ibn Khattab. Dipanggil Sobir. Dalam keadaan Umar sudah mempersiapkan pelepah kurma. Datang nggak ditanya. Beliau Amirul Mukminin, penguasa, khalifah. Nah, berdarah kepala, dibiarkan sampai sembuh. Sembuh, panggil lagi. Darah, ngucur darah di kepala. Biarkan sampai sembuh. Sembuh, dipanggil lagi, pukul lagi. Terus seperti itu sampai akhirnya dia bilang, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, in aradta qatli fa ahsin qitlati. Wahai Amirul Mukminin, kalau engkau ingin membunuhku, ya bunuh aku dengan cara baik. Jangan dipukul seperti ini. In aradta ayyadhhaba ma fi ra'si wallahi qad dhahab. Kalau engkau ingin bahwa syubhat yang ada di kepalaku ini hilang, wallahi bahwa syubhat itu telah hilang. Nah, hilangnya dengan apa? Dengan gilut telur? Nah, atau dengan apa? Dengan pelepah kurma. Banyak orang yang butuh seperti ini kan sekarang itu. Oleh pelepah-pelepah kurma Umar ibn Khattab yang dilakukan oleh para penguasa. Bukan kita ya. Kalau kita nanti kelahi berantem, ribut. Bukan dakwah di sini. Bisa perangkap gila ya. Allah musta'an. Biarkan penguasa yang melakukan. Naam, sehingga para pembangkang ahlul bidah yang suka menentang dan merusak agama Allah ini kembali kepada al-haq. Nah, kalau kita tidak mampu dan penguasa juga tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab, ya sudah, tinggalkan mereka. Tidak usah kita menyibukkan diri dengan mereka. Ya. Katakan saja kepada mereka, assalamualaikum ayyuhal jahilun. Ya. Selamat tinggal. Ya. Nah, ini adalah thariqatul da'wah. Sehingga kita tidak menyibukkan diri dengan apa yang tidak bermanfaat bagi kita. Tidak dunia kita, tidak pula agama kita.
Maka dakwah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk menjalankan agama ini dengan sebaik-baiknya, karena agama ini adalah agama yang ringan. Bahkan orang-orang yang tidak punya agama sekalipun, justru mereka jatuh ke dalam kesulitan-kesulitan, keberatan-keberatan, kebingungan-kebingungan. Ya. Mereka jatuh ke dalam berbagai problem-problem dan tidak tahu jalan keluarnya. Ini sekali lagi menunjukkan bahwasanya dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah yang indah. Dakwah ini, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ada yang memang bersifat universal, kulliyah, yang memang itu disampaikan oleh para ulama, oleh para du'a ilallah, oleh orang-orang yang punya kemampuan ilmu, sehingga mereka bisa menegakkan hujjah kepada manusia. Tapi ada pula yang sifatnya parsial, yang mungkin masing-masing kita bisa punya andil untuk menyampaikannya. Satu ayat, satu hadis, manfaat bagi manusia. Nah, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mendorong kita untuk yang seperti ini. Beliau menyatakan di dalam hadisnya yang muttafaqun alaih, haditsu anni walau ayat. Haditsu anni walau ayat. Ceritakan daripada aku walaupun satu ayat. Jadi siapapun di antara kita yang punya kebaikan, jangan pelit, jangan bakhil terhadap kebaikan itu. Sampaikan kepada manusia. Ya tidak mesti harus dengan majelis seperti ini, atau di atas mimbar, atau membuat kajian, tidak mesti. Menyampaikan hadis, menyampaikan faedah ilmiah. Isma' ya akhi, saya baru membaca satu hadis, bunyinya demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian. Alangkah indahnya kalau dia tambahi dengan keterangan ulama fulan, syekh fulan yang salafi, demikian. Masya Allah. Nah, apa yang kita mampu kita lakukan untuk menyebarkan dakwah ini, dakwah yang indah ini, sehingga manusia mengetahui bahwa Ahlus Sunnati wal Jamaah tidak ingin kecuali hanya menyampaikan kebenaran saja, tanpa ada kepentingan apapun, tanpa kepentingan politik, tanpa kepentingan organisasi, partai dan sebagainya. Hanya menyampaikan kebenaran saja, tidak lebih daripada itu. Ya. Maka apa yang kita mampu kita sampaikan. Yang bisa mengajarkan membaca, ajarkan membaca kepada kaum muslimin atau kepada anak-anak mereka. Yang mampu menyampaikan untuk menulis, maka ajarkan menulis. Yang mampu untuk mengajarkan tajwid, ajarkan tajwid. Yang mampu untuk mengajarkan ini itu, sampaikan. Haditsu anni walau ayat, walaupun hanya satu ayat saja. Nah, demikian pula kita harus punya andil untuk menunjukkan manusia kepada kebaikan, ajak mereka itu kepada kebaikan. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Sungguh jikalau Allah menunjuki melewati kamu seorang saja, khairul laka min humrin na'am, lebih baik bagimu daripada onta yang merah. Karena onta merah pada waktu itu adalah barang berharga, harta yang sangat berharga di kalangan Arab. Itu lebih baik. Ya. Maka jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan. Ayo silakan ngaji ya, ada kajian di sana. Ini berpahala. Kita mendakwahi orang supaya dia ikut ngaji. Ini termasuk bahagian dakwah. Yang ini membutuhkan kepada at-takatuh wa ta'awun bainana.
saling bantu-membantu, kuat menguatkan di antara kita. Sehingga dakwah ini semakin tersebar di kalangan manusia. Ya Ahlus Sunnah, apakah kita berharap bahwasanya yang akan menyebarkan dan yang mendukung dakwah ini adalah ahlul bidah, ahlul batil? Tidak mungkin. Siapa lagi kalau bukan kita? Kan gitu. Dan kapan lagi kalau bukan sekarang? Apa tunggu kita mati? Tidak mungkin. Jangan harap bahwa dakwah sunnah ini akan tersebar dengan kita menunggu ahlul bidah, ahlul batil yang akan menyebarkannya. Ya kita lah. Cobalah mulai dengan apa yang kita mampu. Mampunya baru ngajak orang untuk ngaji, ya sudah. Itu kebaikan yang luar biasa. Nah, dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak. Nah, kemudian mampu kita hanya untuk meminjamkan dia buku-buku, pinjamkan. Kalau mampu untuk menghadiahkan, hadiahkan. Buku-buku, CD-CD, majalah-majalah, tulisan-tulisan Ahlus Sunnati wal Jamaah, Salafiyun. Apakah tulisan-tulisan para ulama kita, atau para du'a, atau para asatizah kita? Sebarkan. Sehingga dakwah ini semakin dikenal oleh manusia. Ini semua kita lakukan bukan seperti kampanye partai. Sebarkan pelebaran, spanduk-spanduk, kemudian kartu-kartu dan sebagainya, bantuan-bantuan. Ini kampanye partai. Mereka saja seperti itu. Lah kita ini dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Pahala di sisi Allah. Ya, mungkin sekarang kita tidak melihatnya, tapi nanti di hari tidak ada yang berguna kecuali amalan kita. Ya, sedikit yang kita lakukan itu ternyata luar biasa nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla. Bayangkan kalau seandainya dengan buku yang kita sebarkan, majalah yang kita sebarkan, CD yang kita sebarkan, ya, sekian manusia mendapatkan hidayah, sekian manusia mendapatkan petunjuk yang mengikuti dakwah ini, mengamalkan sunnatul Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan itu terus mengalir sebagai kebaikan kita sampai kita meninggal. Ini adalah bukti efisiensi waktu. Ya. Amal kita sedikit tetapi pahalanya mengalir. Ya. Sebagai kebaikan kita. Kenapa kita tidak berlomba-lomba untuk melaksanakannya, melakukannya? Nah, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan kita sebagai hamba-hamba Allah yang berupaya untuk menegakkan agama Allah Azza wa Jalla. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Dakwah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk supaya kita menyatakan yang hak itu hak, yang batil itu adalah batil. Sebagaimana dalam hadis beliau, qulil haqqa walau kana murra. Ucapkan yang hak walaupun yang hak itu adalah pahit. Kita menyampaikan yang hak itu adalah hak, yang batil itu adalah batil, bukan dalam rangka untuk menampilkan diri di hadapan manusia, tapi dalam rangka menegakkan agama Allah Azza wa Jalla, sehingga manusia ini kenal yang hak itu hak, yang batil itu adalah batil. Ini termasuk keindahan agama Rasul, dakwatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita diam dan manusia yang lain diam, kapan mereka akan tahu mana yang hak dan mana yang batil? Samar agama ini, tidak jelas. Makanya ketika ada seorang datang kepada Imam Ahmad rahimahullah, "Ya Imam, ya Aba Abdullah,
lima taqulu fi fulanin wa fulan? Kenapa engkau mengucapkan sesuatu pada fulan dan fulan? Beliau mengatakan, ya hadza, wahai orang ini, in sakatta anta wa sakattu ana, kalau seandainya engkau diam dan aku pun diam, famata ya'riful jahilu as-shawaba min al-khata. Wahai orang ini, kalau seandainya engkau diam, aku pun diam, kapan orang-orang yang tidak tahu itu mengerti mana yang benar dan mana yang salah? Semua kita menjadi syaitan yang bisu, yang diam terhadap kebatilan. Nah, kapan manusia mengenal mana yang hak dan mana yang batil? Harus dijelaskan. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa kadzalika nufassilul ayati wa litastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami memperinci ayat-ayat kami, dan agar jelas tampak mana jalan orang-orang yang durhaka, orang-orang yang jahat. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwasanya dari sini menunjukkan pula keharusan kita untuk menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, supaya jelas mana jalan-jalan orang-orang yang jahat, yang mujrim. Sekarang ini kita sedang digiring kepada opini bahwa kalau kita suka melakukan kritikan, kita berarti tidak punya hikmah dalam dakwah, berarti dakwah kita tidak indah. Ya akhi, sudah, jangan kita ribut. Ini bid'ah, itu bid'ah, ini hizbi, ini gini. Skut bah. Supaya dakwah kita ini hikmah. Lah, bukan hikmah itu. Itu kebenar namanya. Tetapi yang hikmah itu sampaikan yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Supaya kita jangan jadi syaitan yang bisu. Jelaskan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Cuma tinggal caranya bagaimana. Sampaikan dengan dalil yang kuat, kitabullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pula dengan pemahaman salaf, dengan kata-kata yang ilmiah, kata-kata yang baik. Tidak perlu dengan caci maki yang sifatnya adalah perkara badi, perkara rendah. Ya tadi seperti yang saya sebutkan, sampai mengeluarkan sak binatang ternak seluruhnya, mulai dari ayam, kambing, sapi. Tidak perlu pakai ayam-ayaman, kambing-kambingan atau sapi-sapian. Sampaikan saja yang hak itu hak, yang batil itu batil. Apabila memang perlu menunjukkan siapa orangnya, tunjukkan, supaya manusia mengerti bahwa dia adalah termasuk du'atnya ila abwabi jahannam. Nah, oleh karena itu ini termasuk keindahan dakwatul Rasul. Kalau seandainya tidak ada al-jarh wa ta'dil yang ditegakkan oleh para ulama kita ini, apa kita menyangka bahwa kita akan bisa memahami sunnah sampai sekarang ini? Sudah berapa lama sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam semenjak meninggalnya Nabi? Terjadi perputaran masa, peredaran zaman, generasi demi generasi, penyimpangan-penyimpangan, kebidahan-kebidahan. Jadi al-haq ini semakin rancu. Setiap orang yang ingin kembali kepada al-haq, ternyata dia terbentur dengan al-batil yang dia sangka sebagai al-haq. Terus kita disuruh diam, skut. Lah, manas loh. Tidak pantas. Sampaikan yang hak itu hak, yang batil itu adalah batil. Ini jalan yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan beliau alaihi salatu wassalam tidak usahkan urusan dakwah, urusan umat, urusan pribadi saja.
Seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah," seorang wanita datang kepada beliau, Fatimah binti Qais, "Ya Rasulullah, ya, Abu Jahal dan Muawiyah telah meminangku. Apa pendapatmu?" Kata Rasulullah, "Amma Abu Jahmin, ya, fata'lukun la malalahu." Atau "Amma Abu Jahmin la yadha' asahu an atiqihi." Tidak meletakkan tongkatnya dari pundaknya. "Wa amma Muawiyah fata'luk la malalahu." Adapun Muawiyah, dia adalah seorang yang tidak punya harta. Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam letak keaibannya. Lah ini urusan apa? Urusan ummah, ya ummatun wahidah. Satu umat, ya, orang yang datang. Ya. Diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi kemaslahatan wanita ini. Sehingga beliau memerintahkan kepadanya, "Inkihi Usamah bin Zaid." Silakan engkau wahai Fatimah menikahi Usamah bin Zaid. Lah bagaimana dengan urusan ummah, urusan dakwah kaum muslimin? Kenapa kita tidak boleh berbicara tentang keaiban-keaiban ahlul bidah, tentang kejelekan-kejelekan ahlul bidah yang menyimpangkan agama Allah ini kepada hawa nafsu? Makanya sebagian ulama salaf bahkan menjadikan majlis khusus untuk al-jam'. Ta'al bina najlis sa'a naghtabu fillah. Mari sini kita duduk sesaat, mari kita berghibah di jalan Allah. Yaitu membicarakan orang-orang yang jelek, supaya umat ini berhati-hati daripada kejelekannya. Dan mereka apabila berbicara tentang kejelekan itu, mereka tidak menyebutkan kebaikannya. Fulan kadzdzab, fulan dajjal, fulan demikian, fulan demikian. Datang orang-orang yang sok pinter terhadap sunnatul Rasul, mereka katakan, "La, kalau kita menyebutkan kejelekan, kita harus sebutkan pula kebaikannya." Ini baru namanya adil, objektif. Kalau kita hanya menyebutkan kejelekannya saja, itu subjektif, tidak adil. Ternyata mereka telah bertentangan dengan sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah tadi, ketika Fatimah binti Qais datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya tentang Abu Jahal dan Muawiyah, beliau tidak menyebutkan kebaikan keduanya, tapi hanya menyebutkan keburukan keduanya. Apakah ini zulm? Apakah ini tidak adil? Padahal yang melakukannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Abu Jahal dan Muawiyah itu tidak punya kebaikan? Ya, banyak. Sahabat Nabi kok. Banyak. Nah, ini opini yang sedang dibangun oleh mereka-mereka yang ingin mengaburkan al-haq. Sehingga mereka ingin menutup mulut-mulut ahlus sunnati wal jamaah untuk menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Untuk menuding hidung-hidung ahlul bidah yang selama ini tersembunyi dan mengkelabui umat dengan atas nama Islam. Tapi fa'anna lahum dzalik, bagaimana mereka akan melakukan itu? Allah menyatakan di dalam Al-Quran, yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka itu ingin mematikan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, tetapi Allah yang akan menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir itu ingkar, tidak suka, benci. Dan terus akan berlanjut Ahlus Sunnati wal Jamaah
Dari masa ke masa, zaman ke zaman, ila yaumil qiyamah, mereka akan membela al-haq ini, menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haqqi la yadhurruhum man khalafahum wala man khadhalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum 'ala dzalik. Beliau menyatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati, akan ada senantiasa dari umatku ini sekumpulan kecil, ta'ifah. Memang mereka ini tidak banyak. Memang mereka ini dalam riwayat lain digelar sebagai al-ghuraba, orang-orang asing. Zahirina 'alal haqq, yang mereka akan membela kebenaran. La yadhurruhum man khalafahum, tidak akan membahayakan mereka orang yang menyelisihi mereka. Wala man khazalahum, dan tidak pula orang yang menghinakan mereka. Hatta ya'tiya amrullahi wa hum 'ala dzalik, sampai datangnya perintah Allah dan mereka masih seperti itu. Mereka akan terus menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Apakah yang seperti ini tidak hikmah? Dari sisi mana? Dalilnya jelas dari kitabullah sunnah. Kalau kita membongkar Al-Quran, Al-Quran itu juga berisi al-jarh. Allah menyebutkan personil orang yang dijarh, yang dicacat oleh Allah. Bahkan kalau di dalam Al-Quran diabadikan sampai hari kiamat. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Allah menyatakan, celaka kedua tangan Abi Lahab dan apa yang dia upayakan. Tidak akan bermanfaat baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Ila akhir surah. Syahid di sini Allah menjarh Abu Lahab dan diabadikan sampai yaumil qiyamah. Apakah Abu Lahab itu tidak punya kebaikan? Siapa bilang? Siapapun manusia punya kebaikan. Memberi kepada orang lain itu kebaikan, jujur itu adalah kebaikan. Ya. Kemudian ya banyak lah. Kalau kita ingin mencari-cari kebaikan ya terlalu banyak. Tapi Allah tidak menyebutkan kebaikan itu. Ya. Nah, akhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu tidak benar kalau kita harus diam terhadap al-batil dan ahli al-batil. Justru yang demikian ini bukan hikmah dalam dakwah dan bukan pula keindahan dakwatul Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekarang mereka mengatakan bahwa orang yang suka mengkritik atau menjarah orang lain ini berarti pembunuhan karakter. Ya enggak apa-apa sudah. Kalau cuma karakter kan, tidak ada hukumnya. Kecuali kalau dia membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah ya qisas. Kan gitu. Nah, karakter dia yang busuk itu memang harus dibunuh. Yang menyelewengkan manusia kepada agama, kepada pemahaman-pemahaman sesat, hawa nafsu yang menyimpang. Jadi kita memahami keindahan dakwatul Rasul, memahami hikmah di dalam berdakwah. Jangan seenak kita sendiri. Tidak bisa dengan perasaan kita atau adat istiadat kita. Mentang-mentang kita orang timur, kemudian kita sesuaikan dakwah ini sesuai dengan adat ketimuran kita. Lah ini bukan masakan Padang. Sehingga masakannya bisa disesuaikan. Kalau di Jogja agak manis. Ya. Kalau di Surabaya dibuat agak asin atau pedas. Tidak tahu saya bagaimana selera orang Surabaya. Dicocok-cocokkan. Benar? Islam ini sudah jelas. Walaupun turunnya kepada bangsa Arab, tetapi Allah menjadikan Islam ini adalah agama sebagai segenap alam. Rahmatan lil alamin.
rahmat bagi segenap alam. Sehingga tidak usah kita cocok-cocokkan, tidak usah kita pas-paskan dengan selera masyarakat setempat. Karena apa yang diturunkan oleh Allah ini sudah pas, sesuai dengan kemaslahatan manusia seluruhnya.